Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadia, saya dari kelas 1 TIB 2. Saya akan mempresentasikan tentang sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user driver. Kemudian, apa fungsi sistem operasi? Yang pertama, memory management. Memory management terbagi menjadi dua fokus utama, yaitu primary memory dan main memory, di mana primary memory merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM. Main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung melalui CPU. Yang kedua, device management. Device management mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antar perangkat melalui setiap driver. Untuk program yang berperan untuk menangani hal tersebut adalah controller. Yang ketiga, file management. Fungsi file management dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen, mulai dari tahap awal hingga akhir yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi, kemudian mengelola lokasi, fungsionalitas sistem, dan fitur yang lainnya. Yang keempat, prosesor manajemen. Fungsi dari sistem operasi yang terakhir ini adalah mendukung proses multiprogramming untuk menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Kemudian jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada batch OS. Batch OS merupakan jenis sistem operasi yang dapat menyatukan beberapa pekerjaan sehingga menjadi lebih cepat terselesaikan dan tidak terlalu berat untuk implementasinya. Yang kedua, distribute OS. Distribute OS menggunakan beberapa prosesor di berbagai mesin untuk memudahkan komputasi yang nantinya diberikan kepada user secara cepat dengan akurasi yang tepat. Yang ketiga ada mobile OS, merupakan operating system yang didesain khusus untuk kebutuhan perangkat mobile. Apakah Anda tahu Android dan iOS? Tentu saja kedua platform tersebut merupakan OS yang dibuat khusus untuk kebutuhan aplikasi dalam perangkat mobile. Yang keempat ada multitasking atau time sharing OS. Dengan menggunakan sistem multitasking, setiap pengguna dapat mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan dalam perangkat CPU yang sama. Yang kelima, network OS. Dalam menggunakan jaringan network, OS juga dapat berperan sebagai pengatur data, keamanan user, dan fungsi dari networking itu sendiri. Yang keenam ada real-time OS. Real-time OS di mana interval atau jarak waktu pemrosesan dan respons input yang kecil. Cara kerja OS. Setelah mengetahui beberapa hal yang mengenai sistem operasi, berikutnya kita akan membahas secara singkat mengenai cara kerja OS. Tujuan sistem operasi. Yang pertama, tujuan mempelajari sistem operasi adalah agar user dapat merancang sendiri dan mengaplikasi sistem yang telah ada sesuai dengan kebutuhan, untuk dapat memilih sistem operasi yang sesuai serta mampu memaksimalkan penggunaan sistem operasi, dan agar konsep serta teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi lain. Macam-macam sistem operasi. Yang pertama, Microsoft Windows. Microsoft Windows menciptakan sistem operasi Windows pada pertengahan tahun 1980-an. Sampai hari ini sudah terdapat banyak versi Windows.
Tetapi versi-versi yang terbaru adalah Windows 10 dirilis pada tahun 2015, Windows 8 dirilis pada tahun 2012, Windows 7 dirilis pada tahun 2009, dan Windows Vista dirilis pada tahun 2007. Windows sudah terangsang langsung pada komputer-komputer baru sehingga membuatnya menjadi sistem operasi yang populer. Yang kedua, Mac OS X. Mac OS X adalah sistem operasi dengan antarmuka grafis yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. Yang ketiga, Linux. Linux adalah jenis sistem operasi open source yang kode programnya source code dapat dimodifikasi dan distribusikan oleh siapa saja di seluruh dunia. Sistem operasi Linux berbeda dari sistem operasi Windows yang bersifat proprietary. Modifikasi kode program hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pencipta Windows. Beberapa keuntungan Linux adalah gratis dan tersedia banyak varian Linux yang dapat Anda pilih sesuai keinginan Anda. Menurut StatCounter Global Start, pangsa pasar pengguna sistem operasi Linux kurang dari 2% baru pengguna global sistem operasi, namun sebagian besar komputer server menggunakan Linux karena relatif mudah untuk dimodifikasi. Yang keempat, sistem operasi untuk perangkat mobile. Sistem operasi untuk perangkat mobile adalah semua jenis komputer yang dapat digenggam. Perangkat ini dirancang untuk mudah dibawa kemanapun. Sistem operasi dirancang untuk digunakan pada komputer desktop dan laptop, perangkat mobile seperti ponsel, komputer tablet, dan pemutar MP3. Berbeda dari komputer desktop dan laptop, sehingga mereka menggunakan sistem operasi yang dirancang khusus untuk perangkat mobile. Contoh-contoh dari sistem operasi pada perangkat mobile adalah Apple iOS dan Google Android. Hanya ini presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.